Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah kerajaan Gelgel. Sejarah kerajaan Gelgel. Kerajaan Gelgel adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Pulau Bali. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Kerajaan Gelgel menerapkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan Kerajaan Majapahit. Masyarakatnya terbagi menjadi Bali Hindu dan Bali Aga. Keberhasilan ekspedisi Majapahit Bali pada tahun 1343 Masehi menempatkan Arya Kutawaringin sebagai penguasa wilayah Gelgel. Kerajaan Gelgel berdiri setelah Kyai Klapodiana atau I Gusti Kubontubuh menjemput dan menghaturkan istananya kepada Ida Sri Semara Kepakisan atau Ngelesir pada tahun 1383 Masehi dan berakhir pada masa pemerintahan Ki Agung Maruti setelah diserang oleh pasukan Dewa Agung Jambe I pada tahun 1687. Wilayah kekuasaan. Raja Kerajaan Gelgel yang pertama adalah Dalem Ketut Ngelesir. Beliau diabiseka tahun 1383 Masehi dan menempati bekas puri Arya Kutawaringin yang dihaturkan oleh Kiai Agung Bendesa, Gelgel putra tertua Arya Kutawaringin. Dan puri tersebut dikenal dengan nama Puri Suwecalinggar Sapura. Ia adalah keturunan dari seorang jenderal dari Kerajaan Majapahit. Wilayah awal dari Kerajaan Gelgel mencakup seluruh Pulau Bali. Wilayah ini diperoleh dari penaklukan Kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Bali. Pada abad ke-17, wilayah Kerajaan Gelgel mencakup seluruh Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. Selain itu, Kerajaan Gelgel juga menguasai seluruh wilayah Kerajaan Selaparang. Gelgel tidak pernah berkuasa atas Jawa atau Blambangan dan Pasuruan. Sistem pemerintahan. Kerajaan Gelgel merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mewajibkan kerajaan bawahannya di Pulau Bali untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan kerajaannya, yaitu Manawa Sasana. Sistem ini mengikuti ajaran agama Hindu, sehingga raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Selanjutnya, terdapat sebuah dewan penasehat yang disebut Rakrian Mahamantri dengan tugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari Rakrian Mahamantri I Hinu, Rakrian Mahamantri I Halu, dan Rakrian Mahamantri I Sirikan. Tugas dari Dewan Penasehat kemudian dilaksanakan oleh Dewan Pelaksana yang disebut Mantra Ri Pakirakiran. Anggotanya terdiri dari Rakrian Mapatih, Rakrian Demung, Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Sistem pemerintahan dari Kerajaan Gelgel sepenuhnya berpusat di Desa Gelgel. Kemasyarakatan. Pada masa Kerajaan Gelgel terjadi perkembangan stratifikasi sosial dalam masyarakat Bali. Masyarakatnya dibedakan menjadi Bali Hindu dan Bali Aga. Bali Hindu adalah masyarakat Bali yang merupakan keturunan rakyat dari Kerajaan Majapahit. Sedangkan Bali Aga adalah masyarakat pribumi.
Sistem kasta wangsa hanya diberlakukan terhadap masyarakat Bali Hindu, sedangkan Bali Aga dianggap sebagai orang biasa yang tidak memiliki hak untuk membentuk wangsa. Setelah wilayah kekuasaan kerajaan Gelgel meluas hingga ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kerajaan ini mulai terlibat hubungan politik dengan masyarakat dari suku Bugis, suku Makassar, dan suku Sasak. Sejarah awal. Sejarah Gelgel dijelaskan secara rinci dalam kronik tradisional atau babat, khususnya karya abad ke-18 Masehi yang berjudul Babat Dalem. Menurut teks-teks ini, penaklukan Bali Hindu oleh kerajaan Majapahit diikuti dengan dinasti bawahan di Samprangan atau di masa sekarang bernama Gianyar. Dekat dengan pusat kerajaan lama yaitu Bedahulu. Pelantikan ini terjadi pada masa Majapahit Gajah Mada yang wafat tahun 1364. Penguasa Samprangan pertama, Sri Aji Krishna Kepakisan, memiliki 3 putra. Yang tertua dalam Samprangan menggantikan ayahnya, tetapi ternyata menjadi penguasa yang tidak kompeten. Adik bungsunya Dalem Ketut mendirikan kursi kerajaan baru di Gelgel, sementara kekuasaan Samprangan memudar. Ia kemudian mengunjungi Majapahit dan menerima pusaka sakti dari Raja Hayam Wuruk. Setelah beberapa saat kerajaan Majapahit jatuh ke dalam kekacauan dan lenyap, meninggalkan Dalem Ketut dan kerajaan Balinya sebagai pewaris budaya Hindu Jawa. Catatan tradisional ini bermasalah karena mencakup kesulitan kronologis yang tidak dapat didamaikan. Penguasa Majapahit Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, sedangkan kejatuhan Majapahit terjadi jauh kemudian pada abad ke-16. Masa keemasan. Jelas dari perbandingan sumber eksternal dan asli bahwa Gelgel adalah pemerintahan yang kuat di Bali pada abad ke-16 Masehi. Putra Dewa Ketut Dalem Baturenggong diperkirakan memerintah pada pertengahan abad ke-16. Dia menerima di istananya seorang Brahmana bijak bernama Nirarta yang telah melarikan diri dari kondisi kacau di Jawa. Hubungan perlindungan pendeta yang subur terjalin antara penguasa dan Nirarta yang terlibat dalam kegiatan sastra yang luas. Pada masa Dalem Baturenggong, Lombok dan Sumbawa Barat diperkirakan berada di bawah kekuasaan Gelgel. Setelah kematiannya, putranya Dalem Bekong memimpin pemerintahan yang bermasalah yang ditandai oleh 2 pemberontakan serius oleh bangsawan istana. Pada tahun 1558 dan 1578, dan kekalahan militer yang parah terhadap kerajaan Jawa Pasuruan. Saudara laki-laki dan penerusnya Dalem Seganing adalah seorang raja yang sukses dengan masa pemerintahannya relatif lama dan bebas dari masalah internal. Daftar tanggal asli menempatkan kematiannya pada tahun 1623, meskipun beberapa sejarawan telah menempatkannya kemudian. Putra Dalem Seganing, Dalem Dimade, mengirimkan ekspedisi lain yang gagal melawan Jawa, yang dikalahkan oleh Raja Mataram. Di usia tuanya, ia kehilangan kekuasaan dari menteri utamanya atau patih, Anglurah Agung atau Gusti Agung Maruti. Teks-teks asli tertentu menempatkan kematiannya pada tahun 1642, tetapi para sejarawan juga telah mengusulkan
tahun 1651 atau tahun 1665 sebagai tanggal yang benar. Sumber Belanda dan Portugis mengkonfirmasi keberadaan kerajaan yang kuat di abad 16 dan 17 Masehi, di mana daerah tetangga Lombok, Sumbawa Barat, dan Blambangan adalah tetangga yang dinamis. Di sisi Raja Dalem berdiri menteri senior milik keluarga agung dan ler dan garis keturunan dari para pembimbing Brahmana. Kerajaan Gelgel terancam oleh Kerajaan Laut Makassar yang menghilangkan kepentingannya di Sumbawa dan setidaknya sebagian Lombok. Belanda muncul pertama kali di pulau itu pada tahun 1597 dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa Gelgel. Hubungan selanjutnya antara perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dan Raja-Raja Gelgel biasanya baik, meskipun usaha-usaha kerjasama politik yang konkret kebanyakan tidak berhasil. Portugis di Malaka mengirimkan ekspedisi misionaris yang gagal pada tahun 1635. Sumber-sumber Eropa menggambarkan Bali dalam hal ini sebagai pulau padat penduduk dengan lebih dari 300.000 orang dan produksi pertanian berkembang. Pada awal abad ke-17, perkembangan ini dikaitkan dengan jaringan ekonomi kepulauan Asia Tenggara. Melalui perdagangan dari daerah pesisir di pantai utara Jawa, para pedagang ini menukar lada dari bagian barat Nusantara dengan kain kapas yang diproduksi di Bali, yang kemudian dibawa ke Indonesia bagian timur dan Filipina. Namun tidak ada kategori yang signifikan dari perdagangan asli Bali. Fragmentasi dan kejatuhan. Menurut sumber-sumber pribumi dan Belanda, pertempuran internal pecah pada 1651 setelah kematian seorang penguasa Gelgel dan masalah-masalah internal berlanjut selama dekade berikutnya. Menteri Kerajaan Anglurah Agung menetapkan dirinya sebagai penguasa Gelgel dari setidaknya 1665, tetapi menghadapi tantangan dari berbagai sudut. Akhirnya tahun 1686, Anglurah Agung gugur dalam pertempuran melawan bangsawan Batu Lepang. Setelah peristiwa ini, seorang keturunan dari garis kerajaan lama yang disebut Dewa Agung Jambi mengukuhkan dirinya sebagai penguasa atas yang baru dengan kedudukannya di Klungkung atau Semarapura. Kerajaan Klungkung bertahan hingga abad ke-20, namun kerajaan baru tidak mampu mengumpulkan kelompok elit di Bali seperti yang dilakukan Gelgel. Para penguasa atau Dewa Agung Klungkung tetap memegang jabatan sebagai raja tertinggi, tetapi pada kenyataannya pulau itu terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil: Karangasem, Sukawati, Buleleng, Tabanan, Badung, dan lainnya. Situasi fragmentasi politik ini berlanjut hingga penaklukan kolonial Belanda antara tahun 1849 dan 1908. Dengan pindahnya kursi kerajaan, Gelgel sendiri berubah menjadi desa yang dikelola oleh cabang sampingan dari dinasti Dewa Agung. Sekitar tahun 1730-an, penguasa Gelgel saat itu diserang dan dibunuh oleh 3 pangeran Karangasem yang ayahnya telah ia bunuh. Pada tahun 1908, selama intervensi Belanda di Bali, penguasa lokal menyerang pasukan tentara kolonial Belanda yang merupakan katalis untuk puputan dari Istana Klungkung tahun 1908.
di mana dinasti kerajaan dan para pengikutnya melakukan serangan bunuh diri terhadap pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Keruntuhan Kerajaan Gelgel. Kekuasaan dari Kerajaan Gelgel mengalami kemunduran setelah mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong tahun 1460 hingga 1550. Perebutan wilayah oleh kerajaan di luar Pulau Bali membuat kerajaan yang berada dalam pengaruh Kerajaan Gelgel mulai memisahkan diri. Setelah Dalem Seganing mulai berkuasa tahun 1605, satu persatu wilayah Kerajaan Gelgel diserang dan direbut oleh kerajaan lain. Kesultanan Goa juga merebut Pulau Sumba pada tahun 1633 dan menyerang Pulau Lombok pada tahun 1640. Pada tahun 1651, pejabat pemerintah Ki Agung Maruti memberontak dan merebut kekuasaan di Kerajaan Gelgel. Raja Dalem Dimade bersama para bangsawan lain yang mendukungnya mengungsi ke desa Guliang. Pada tahun 1686, Dewa Agung Jambe menyerang Maruti. Pava tahun 1687, Maruti dikalahkan dan Dewa Agung Jambe kemudian mendirikan Kerajaan Klungkung dengan pusat pemerintahannya berada di Klungkung. Peninggalan kebudayaan. Asta Bumi. Kerajaan Gelgel mempunyai sistem tata ruang dan tata kota tradisional yang disebut Asta Bumi. Asta Bumi digunakan untuk mengatur letak dapur, pekarangan, dan tempat ibadah di dalam sebuah rumah. Selain itu, Asta Bumi juga digunakan dalam mengatur letak pura utama, pemukiman, dan pemakaman. Pura Dasar Buana Gelgel. Pura Dasar Buana Gelgel menjadi simbol persatuan politik di Bali. Setelah Kerajaan Majapahit berkuasa di wilayah ini pada tahun 1343. Pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelisir, pura ini menjadi tempat penyembahan bagi semua paham keagamaan Hindu yang bertentangan, yaitu Hindu Siwa, Hindu Pakraman, dan Hindu Pamongan. Keagamaan. Kerajaan Gelgel menetapkan sistem keagamaan Hindu Trimurti. Pada masa awal pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir, Kerajaan Gelgel berkuasa dengan menempatkan perwakilan raja secara turun-temurun di setiap desa. Selain itu, para penguasa di desa-desa diwajibkan melakukan sumpah setia kepada raja dengan ritual balik sumpah. Ritual ini berupa kegiatan berkeliling desa dengan menggunakan kerbau. Ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kepercayaan lokal masyarakat Bali dan menggantikannya dengan kepercayaan agama Hindu dengan dewa utamanya yaitu Siwa. Pura Kawitan Pasek Gelgel. Pura Kawitan Pasek Gelgel terletak di bagian selatan dari Pura Dasar Buana Gelgel. Pura ini dikelola oleh 12 keluarga utama dan dibantu oleh 2000 keluarga cabang yang tinggal tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Di dalam pura ini terdapat 2 lembar prasasti. Satu prasasti terbuat dari tembaga, sedangkan prasasti yang lainnya berbahan perak. Prasasti berbahan tembaga merupakan piagam yang diberikan oleh Raja Gelgel kepada sekretarisnya yang bernama I Gusti Dauh Bali Agung. Sedangkan prasasti yang berbahan perak merupakan piagam raja yang diberikan kepada Pasek Gelgel. Ia adalah seorang tokoh masyarakat yang bertugas sebagai pemangku Pura Dasar Buana Gelgel. Kedua prasasti ini saling berhubungan dan membahas kisah penganugerahan jabatan sekretaris dan pengelola
Pura Dasar Buana oleh dalem watu renggong kepada I Gusti dawuh bali. Setelah I Gusti dawuh menjadi pertapa, Pasek Gel-Gel dipilih menjadi pemangku di Pura Dasar Buana Gel-Gel secara turun-temurun. Terima kasih telah menyimak tentang sejarah kerajaan Gel-Gel. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah leluhur masa lampau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.